Aep gagal jemput ayahnya di rumah Dedi Mulyadi. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Dedi Mulyadi, Lembur, Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Dedi Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Dedi Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Dedi Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Dedi Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. "Iya anak Abah datang, Aep," kata Rudy Pelor. "Tenang, tidak diculik," timpal Dedi Mulyadi. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang, ada perempuan 3, lelaki 2. "Saya kurang tahu, siapa," kata Rudy Pelor. Menurut Dedi Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. "Pengacara Aep. Aep habat ya, punya pengacara. Abah ngobrol sama anak dari hati ke hati," kata Dedi Mulyadi. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. "Pengennya mah ngobrol tapi selalu didampingi," kata Rudy Pelor. "Masa anak ngomong sama bapaknya harus didampingi," timpal Dedi Mulyadi. "Jadi wawasannya saya mau ngobrol sama anak kurang luas. Anak juga ngomong sama orang tua itu," kata Rudy Pelor. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pencara. "Gimana saling curhat? Kita duduk berendeng aja, yang satu di pinggir saya, yang satu di pinggir Aep." "Dikawal," kata Rudy Pelor. Padahal menurut Dedi Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. "Itu mah hak pribadi Abah, itu kan bukan ruang tahanan. Kalau anak Abah yakin benar, ngapain masih dikawal," kata Dedi Mulyadi. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. "Aep kalau sayang sama orang tua, ikutin saran bapak. Nasihat hungkul saja. Udah Aep ikutin saran orang tua, kalau sayang sama orang tua ikutin saran orang tua," kata Rudy Pelor. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Dedi Mulyadi. "Aduh Aep, udah sekarang gini aja, insya Allah Aep mau izin, nanti Aep balik lagi," kata Rudy Pelor menirukan obrolan dengan Aep. "Emang bapak gak mau pulang? Saya mah gak mau pulang, mau tetap kerja di sini," tambahnya. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor. "Aep nangis meluk Abah," kata Rudy Pelor. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, Aep. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya.
Penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Deddy Mulyadi memberikan sindiran keras terhadap Aep dan Rudiana soal kasus Vina Cirebon setelah dia ikut dilaporkan Aep. Hal ini disampaikan politisi ini dalam acara diskusi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi ikut dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya. Deddy dilaporkan bersama dengan saksi kasus Vina Cirebon Dede dan Liga Akbar. Deddy dituduh ikuti terlibat dalam penyebaran berita bohong soal Aep melalui channel YouTube-nya saat bersama Dede. Dede ini diketahui mengungkap soal dugaan rekayasa kasus soal kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku dulu dia memberikan kesaksian palsu atas arahan Aep dan Rudiana. Setelah Aep terpojok, dia melakukan perlawanan didampingi kuasa hukumnya melaporkan Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Deddy menyindir bahwa kasus Vina Cirebon yang menjebloskan para kuli bangunan ini adalah kasus amarah. Dua amarah ini, kata Deddy, saling bertemu. Aep memiliki amarah, karena sebelum kejadian Aep pernah digerebek orang-orang yang kini dipenjara karena dugaan mesum rekannya membawa perempuan ke tempat kerja malam-malam. Orang-orang yang dipenjara juga memiliki kesalahan saat itu, karena mengikuti amarah memukuli Aep. Saat Aep memendam amarah, Rudiana mendapati anaknya Eki bersama Vina meninggal. Beberapa hari kemudian ada kecurigaan diduga oleh kesurupan Linda, teman Vina yang juga diduga memendam amarah. Setelah itu sampai info itu ke Rudiana dengan amarahnya bertemu dengan Aep yang juga sedang amarah. Kemudian Aep mengarahkan ke pemuda-pemuda nongkrong para kuli bangunan. Ketika mereka menghadapi masalah, meninggal saat kerja, kehilangan beras, kehilangan pendapatan satu hari bisa membuat dunia gulita.
Aep salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep.